Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi untuk operator komputer kita lanjutkan untuk latihan kedua. Di sini sudah ada soalnya tentang lingkungan alam di sekitar kita. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan ini. Untuk awalan silahkan diatur dulu untuk ukuran kertasnya dengan ukuran lebar 21 cm, kemudian tinggi 33 cm. Dengan marginnya semuanya sama, yaitu 2,54. Setelah itu kita ketikkan naskah dari judul sampai bawah, baru kita format seperti di soal kayak gini. Nah, kebetulan untuk naskah saya sudah jadi. Sekarang tinggal kita menyesuaikan dengan yang ada di soal. Oke, pertama untuk judul silakan kita blok. Masih ingat untuk mengeblok satu paragraf atau satu baris, kita gunakan saja arahkan pointer di sebelah kiri sampai berubah anak panah ke kanan, kemudian klik kiri. Baru kita pilih kolom font. Kita ketikkan Comic Sans untuk jenis hurufnya. Tekan tombol enter. Setelah itu kita tengahkan dan kita besarkan untuk ukuran fontnya. Kemudian berikan efek tebal atau bold. Setelah itu untuk berikan bingkai, silahkan masuk di grup paragraf di sini. Kemudian cari namanya border, di sampingnya simbol cat tumpah. Silahkan kita klik anak panahnya. Kemudian kita pilih border and shading. Kemudian akan keluar settingan border and shading, dan di dalamnya ada 3 tab menu, yaitu border, back border, kemudian shading. Untuk border memberikan bingkai yang kita seleksi saja. Untuk back border memberikan bingkai yang kertas atau untuk kertasnya. Shading untuk background warna border and shading. Silahkan kita pilih border dulu. Kemudian untuk non settingannya itu untuk menghilangkan bingkai. Untuk box untuk membuat kotak. Untuk shadow untuk memberikan efek bayangan. Untuk 3D untuk memberikan efek 3 dimensi. Untuk custom untuk memberikan bingkai yang bermacam-macam bentuknya. Sekarang silakan kita pilih box. Kemudian untuk stylenya kita pilih yang bawah. Color untuk warna bingkai, misalkan saya pilih warna biru. Weight untuk ketebalannya saya pilih 2/4. Perhatikan di dalam preview di sebelah kanan akan tampil. Kemudian kita pilih shading, kita pilih fill no color. Untuk warna background saya pilih warna kuning. Setelah itu silakan pilih OK. Nah, ini adalah cara memberikan bingkai. Kemudian untuk mengecilkan bingkai, silakan gunakan pengaturan indentasi, yaitu left indent. Caranya klik kiri tahan, kita geser ke angka 2. Yang right indent
diklik, kemudian arahkan di angka 14. Setelah itu untuk jenis fontnya, font setiap paragraf kita blok dari atas sampai bawah, kemudian kita pilih font lagi, kita ketikkan Times New Roman. Kemudian untuk fontnya sudah jadi. Kita lihat di paragraf pertama untuk settingannya, paragrafnya dia rapi kanan dan kiri atau menggunakan Justify. Silahkan diklik paragraf pertama, kemudian pilih Justify. Selanjutnya untuk tulisan merupakan lingkungan yang telah ada, silahkan kita blok, kemudian dicetak miring atau menggunakan efek italic. Setelah itu pilih strike stroke untuk membuat coretan. Kemudian tulisan daratan kita blok, kemudian kecil ke atas atau superscript. Untuk perairan kecil ke bawah, subscript. Setelah itu untuk align yang pertama, silakan kita klik, kita geser untuk align-nya pertama dengan cara tekan tombol tab atau gunakan first line indent di atas sini, kita geser di angka 1. Nah, sekarang untuk paragraf kedua, kita perhatikan di situ ada format tambahan, yaitu untuk mengatur jarak spasi antar baris. Sebelumnya kita atur dulu untuk paragrafnya Justify. Kemudian untuk mengatur jarak spasi, silahkan kita blok satu paragraf. Kemudian kita pilih line and paragraph spacing. Silahkan kita klik. Di situ ada berbagai macam pilihan spasi. Ada 1, kemudian 1,5 sampai yang 3. Dan di bawah sendiri ada 2 settingan baru, yaitu ada namanya add space before paragraph, menambahkan spasi sesudah paragraf. Kemudian remove space after paragraph, menghilangkan spasi sesudah paragraf. Nah, saya hilangkan dulu untuk remove-nya. Kemudian saya klik kembali. Kemudian saya pilih 1,5. Nah, itu cara mengatur jarak spasi antar baris. Kemudian untuk first line indent saya geser. Kemudian tulisan secara tetap oleh air laut, silakan menggunakan text effect. Silakan dipilih efek yang disuka yang mana. Kemudian rawa sungai dan danau ditebalkan, pilih underline, pilih double. Kemudian makhluk hidup, ini menggunakan text highlight color. Kemudian dataran rendah. Nah, sebelumnya
ini semuanya kecil menggunakan lowercase. Terus untuk merubahnya kayak di soal, masih ingat? Silahkan pilih change case. Kita pilih kapitalis as word dulu. Kita klik kembali. Kemudian pilih toggle case dan dicetak miring. Nah, selanjutnya paragraf ketiga kita blok dulu dari judul data rendah dengan paragraf yang di bawahnya. Kemudian kita center, kita atur jarak spasinya, kita pilih remove, kemudian dipilih lagi yang single. Kemudian perhatikan untuk kanan dan kirinya atau indentasinya dia bergeser. Left indent kita geser ke angka 2, right indent kita geser ke 14. Kemudian kita format lagi untuk fontnya. Kita tebalkan, kita kasih garis bawah yang berombak. Kemudian angka 0-nya X2 di atas, yang 500 X2 di bawah. Untuk Indonesianya menggunakan garis bawah. Kemudian kita pilih yang garis Celsius, derajat Celsius, ya, kita blok. Kemudian kita tebalkan, kita coret, kita kasih garis bawah lagi. Persawahan menggunakan text highlight color. Perkantoran text highlight color. Nah, selanjutnya dataran tinggi kita blok. Kemudian rata kanan. Kemudian left indent kita geser ke angka 1. Dataran tinggi ini menggunakan text effect. Kemudian dataran kita tebalkan. Tinggi kita kecil ke bawah. Kemudian perkebunan kecil ke atas. Dieng sampai Tibet kita italik. Nah, kemudian untuk mencoret garis di tengah dan dia double, masih ingat ya, kita pilih font setup, kemudian kita pilih double strike through, kemudian di OK. Ini misalkan left indent di sini kurang ke kanan lagi, silahkan digeser saja. Nah, seperti ini. Kemudian yang paragraf paling bawah kita blok lagi. Untuk spasinya ini menggunakan double. Kemudian untuk border and shading silahkan kita pilih. Kemudian untuk jenis bingkainya itu berbeda semua. Silahkan kita pilih custom, kita pilih style. Misalkan saya pilih ini, kemudian saya taruh di kiri. Kemudian saya pilih style yang lain, saya taruh di atas. Kemudian saya pilih yang ini, saya taruh di kanan. Nah, ini cara untuk menggunakan border yang sifatnya custom. Jadi kita bisa hilangkan, kita tampilkan kembali. Kemudian kita OK. Nah, ini adalah
untuk settingan format border and shading, font, serta paragraf. Jangan lupa kita simpan dulu biar tidak hilang. Untuk latihannya kita kasih latihan 2. Jadi ingat, kalau kita bekerja dengan komputer, sering-seringlah untuk menyimpan file, untuk mempersiapkan kalau filenya rusak atau komputernya error atau ada pemadaman listrik. Jadi kita sudah punya backupnya. Oke, selanjutnya untuk menggunakan settingan find and replace. Gunanya untuk apa sih? Fungsinya itu untuk mengganti sebuah kata, misalkan kata dataran diganti lembah. Ya, jadi misalkan kita punya sebuah dokumen, ada banyak sekali, misalkan ada 20 lembar lebih, dan ada satu kata yang salah dan pengen diganti semuanya. Jadi kita tidak perlu mengecek satu-satu, nanti terlalu lama. Jadi cara menyelesaikan atau mengganti kata, gunakan saja find and replace. Katanya di mana? Silahkan pilih menu home, kemudian di group editing ada 2 pilihan. Find itu untuk menemukan saja, kalau replace untuk mengganti. Silahkan pilih replace. Di sini ada 2 kolom, ada find word sama replace with. Find word adalah kata yang kita cari, misalkan dataran. Kemudian replace with, kata yang mau diganti, misalkan lembah. Kemudian di bawahnya ada replace sama replace all. Kalau replace itu mengganti satu persatu, kalau replace all mengganti semuanya. Nah, saya klik replace all. Kemudian di sini akan keluar hasil pergantiannya. Ya, ada 16 pergantian. Kemudian saya oke. Nah, kemudian kalau saya cari dataran dan saya replace all lagi, nanti akan tertera 0. Kenapa? Karena kata dataran sudah berubah jadi lembah. Selanjutnya lingkungan, saya ganti menjadi wilayah. Saya pilih replace all juga. Ada 6 pergantian. Kemudian saya oke, kemudian saya close. Nah, sekarang kita cek dengan cara pilih find. Kemudian saya ketikkan lembah. Nah, nanti di sebelah kiri akan ada resultnya atau hasilnya yang menampilkan kata lembah di bagian mana saja. Kemudian di bagian naskah, di sini akan keluar kata-kata lembah yang ada highlight-nya. Contoh yang lain, lingkungan. Nah, tadi sudah saya ganti wilayah. Nah, di sini akan langsung berganti. Oke, selanjutnya di dalam soal kita tambahkan header dan footer. Untuk header nama kita, untuk footer Alfa Bank Semarang. Untuk menambahkan header footer ada 2 cara ya. Yang pertama, kita klik kiri 2 kali di bagian atas, atau silahkan pilih insert, kemudian pilih header. Nah, ini saya silang dulu.
Saya menggunakan cara yang paling cepat aja. Klik kiri 2 kali di atas. Nanti akan masuk settingan header and footer tool design, dan di sini ada bagian header. Nah, saya ketikkan nama saya, kemudian saya modif, saya blok, kembali ke home, kemudian saya berikan border and shading, saya pilih custom, kemudian saya cari style border yang agak tebal, kemudian saya taruh di bawahnya, kemudian saya OK, dan saya taruh di kanan. Terus untuk tulisannya saya ganti Arial, jadi saya buat italic. Nah, ini untuk headernya. Kemudian untuk menuju ke footer, klik saja go to footer, dan di bawahnya saya ketikkan LKP Alfa Bank Semarang. Saya blok lagi, kemudian saya pilih home, saya pilih border. Nah, cara cepat yang lain, saya ingin memberikan border tetapi di atasnya, berarti saya pilih top border. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian saya ganti Arial juga, saya tebalkan. Kemudian di dalam footer, ya, di bagian header and footer tool design, nah di sini juga ada menu insert, yang mana kita bisa masukkan gambar atau logo di bawah di sini. Contohnya saya pilih picture, saya pilih design, kemudian saya cari logo, kemudian saya pilih insert. Nah, kemudian kita kecilkan untuk gambarnya, dan di bagian layout optionnya atau wrap tag, saya pilih in front of tag. Kemudian saya taruh di sini. Oke, ini untuk settingan header and footer. Kalau mau keluar dari settingan ini, silahkan klik 2 kali di naskah. Nah, ini untuk latihan kedua sudah kita kerjakan, sudah kita bahas. Setelah itu, silahkan bisa dikerjakan sendiri. Oke, selamat mengerjakan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.